Jadi jangan membahas mobil lain selain Mercy. Rem yang nggak dapet, ajar lah. Sweeper kan, kelar. Berarti kan kita juga harus ganti. Jadi image omnya hilang. Sugar daddy-nya yang nongol. Salah satu mobil terlaku di dunia. Mobil Jerman, peleknya Jepang gitu. Lu animisme, lu bukan beda agama. Ya itu salah satunya. Oh, salah satunya itu. Yang gua 402. 402 Di kelas meter berapa? di kelas Om Ali, sehat? Alhamdulillah sehat Om Gimana Iksan. COVID-19 ini? Aduh, COVID-19 ini kegiatan kita nih di klub hampir semua ketunda nih Om Iksan. Iya, pasti. Itu dia. Ini Gimana Om Iksan? sama touring juga. Touring juga Mau ya. ke mana? Ke Bandung. Nah, itu dia. Kita juga mau ada touring besok nih, hari Sabtu untuk ke Paris Panjapa Bandung juga ketunda juga nih. Schedule ya. Schedule. Sama nih harusnya minggu ini. Oh, gitu. Terus bulan depan rencana mau ke Karimun Jawa. Gagal kayaknya. Ampun, sebelum Munas, sebelum Munas, Oh, iya. sebelum turun. Betul. Iya kan? Ya kita juga niat mau ada Munas juga sih sebenarnya dari Gitu ya. BMW. Kapan rencana? Ya mungkin di akhir bulan ini Akhir sih. bulan ini? Tapi kayaknya nggak mungkin. Mungkin Semuanya mundur ya? semua deh. Jadi yang belum habis jabatannya satu periode lagi ya. periode lagi. Udah jam segini. Kemana ya? Iya nih. Mas Leo, mana? Om Boy mana nih? Agak telat sedikit. Aduh, Oke, ini oke. soalnya agendanya lumayan nih. Aduh, Kita mau touring berdua soalnya. Masa touring tak? Ini dia. Sorry. Wah, ini dia. Ini dia nih. Sorry. Pemeran utamanya nih. Aduh. Om Boy, sehat. Aduh, sehat alhamdulillah. Nih, sebelum ngomong sehat, gua opening dulu. Boleh. Lanjut. Halo Blackmail, sorry banget agak telat ya, biasalah. Biasa ada gimmick-gimmick sedikit di lalu lintas Jakarta. Waduh, episode 8 nih Blackmail semua. Episode 8 nih pokok bahasannya menurut gua cukup seksi nih. Wah, kenapa cukup seksi? Nih ada fanboy-nya nih ya. Waduh, yang tengah ini Bro Ali dari gua nggak sebut klubnya lah. Dia anak klub lah, pasti udah anak klub. Tapi yang tengah ini fanboynya BMW nih, Bro Ali. Lihat ya. Yang ujung, wah ini fanboy Til Yuda ya pokoknya nih. Anak bintang nih, anak Mercy. Mas Eksa apa kabar? Alhamdulillah sehat. Waduh, Oke. nih. Gua mau bahas halnya sebenarnya lucu-lucu, gemes tapi serem-serem juga sih sebenarnya. Ini kan Santai ya. Pokoknya ini ada dua fanboy Jerman nih, yang satu anak BMW, yang satu anak Mercy nih. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita perhatikan di sosmed atau terjadi persaingan yang sehat lah aja, bukan persaingan ya, artinya ya pokoknya dua-dua kubu ini sama-sama kuat nih. Saingan di dunia balap juga di luar negeri kan. Wah, anak kalau di F1 nih Mercy sama BMW juga kayaknya persaingan dari lahir sampai udahannya antar lah gitu terus-terusan. Itu kompetisi Om. Kompetisi kan. Tetap kita saudara. Ini saudara di sini nih. Nah, tapi gimana sih kehidupan nyatanya sebenarnya ini kan sebenarnya dua organisasi, bedanya dua fanboy besar lah ya. Kalau dari sisi organisasi juga BMW dan Mercy sama-sama organisasi raksasa lah di Indonesia. Maksudnya gede lah, sama-sama gede itu anggota pasti ribuan lah ya. Iya. Nah, nih gue pengen nanya dikit nih ke anak BM dulu, yang tengah dulu. Iya. Waduh. Nih sebenarnya kan image-nya nih BMW nih anak muda banget. Wah, gitu kan. Emang bener gitu anak muda banget? Bisa cerita nggak sih emang BMW anak muda itu apa gitu? Ini kayak Sorry Om Iksan, sorry. gimana Om Ali, gimana? Ya sejauh ini emang saya menggunakan BMW itu awalnya sih E30 ya. E30 itu dari SMA ya. Oke. SMA. Ya kita dari keluarga itu ada juga kayak bokap, saudara juga ada yang pakai Mercy gitu kan. Dan dilihat bokap kok selalu disupirin sama sopirnya gitu. Oke ya. Kebetulan gitu ya. Kebetulan. Oke. Milih BMW ya singkatnya sih asik aja gitu. Oh gitu. Buat adrenalin untuk harian, untuk ya kebut-kebutan ya asik aja. Oke gitu. Jadi mungkin itu darah anak mudanya diakui dari situ gitu. Mungkin dapat di situ. Gitu. Iya. Nah Mas Eksa, Ya. ini kan sebenarnya kan tadi kan kalau kita ngomong yang tentang E30 kan ya dia BMW kecil lah ya. BMW yang compact banget, ukuran juga kecil segala macam. Nah, ini kan kalau dogma
Mercy ternyata nggak anak muda, aduh Mercy mah om-om banget ya, gitu kan. Itu mau lu patahkan nggak? Kecuali lu emang om-om banget ya. Gak, maksud gue punya anak, punya istri. Nah, kayak gitu. Maksud gue sugar daddy lah, sugar daddy. Wah, itu kok sugar daddy? Ini beda. Gak, maksud gue kalau misalnya di Mercy kan image-nya kan kita ngomong orang awam nih. Betul. Aduh, Mercy bapak-bapak banget. Yeah. Cuman emang kesannya, wah ini kalau udah Mercy masuk ke daerah dikit, Om mau cari tanah Om. Hampir kan? Waduh, kayak bokap gitu dulu. Mau beli tanah sekian ratus hektar gitu. Wah, mau Mercy gitu kan. Itu bisa cerita nggak Mas? Bisa gimana Mas? Iya, sama kayak Om Ali. Kebetulan saya suka Mercy zaman dulu kecil ya. Oke. Karena bapak saya dulu pakai boxer. Oke. 124 ya, 124. Oke. Tahun pokoknya ya kayak yang lagu dinyanyi nama si Neo deh, Mercy hijau lah itu lah. Ya itu lah. Persis green on green, saya ingat banget. Iya. Dan kebetulan juga bokap punya E30. BM. Ada E40 yang punya Mas Boy dulu bokap. Mas Boy. Oke. Tapi dari dua itu, coklat kiri kanan, saya lebih prefer suka Mercy. Si Silver Arrow ini, love at first sight-nya di situ. Oh gitu. Kliknya di situ Om ya. Kliknya di situ. Oke. Jadi waktu itu pas ketika SMP, SMA baru kebeli lulus kuliah, akhirnya belinya boxer. Oh boxer. Oh jadi mobil pertama pakai pelor sendiri juga boxer juga. Gitu, kan? Jadi boxer, terus nyobain Tiger, terus nyobain Mini yang lebih jadul lagi. Kemudian W211 sampai sekarang. Ya udah, akhirnya yang kita pilih nggak image 2. Kita gitu kan nyari juga yang rare lah. Iya. Nyari W211 nyari yang wagon gitu kan. Jadi image omnya hilang. Sugar daddy-nya yang nongol. Oh gitu ya. Nah, gue mau nanya nih kalau misalnya soal Mercy tadi ya. Kalau kita ngomong satu mobil, anggaplah W124 ya. Itu kenapa sih begitu digandrungin gitu ya, terutama di Indonesia ya. Maksudnya salah satu identitas awal biasanya tuh orang mulainya dari 124 dulu ya. Jarang lah orang mulai dari Tiger gitu 123 karena kalau tua gitu mungkin. Tapi mulainya pasti dari 124 dulu. Terlepas dari harga segala macam. Kenapa sih kalau dari 124 biasanya mulai? Nggak salah Mas Boy ngomong gitu karena di seluruh dunia itu salah satu sedan Mercy terlaku. Oke, worldwide ya kita ngomongnya. Udah kan W124 itu di range tahun 86 sampai 96 tuh Norway ya. 10 tahun ya itu ya? Desainernya si Bruno Sacco sama ke desainernya W140 Thunder Class. Oh, sama desainernya. Jadi itu tahun itu memang benar-benar primadonanya. Oke. Jadi makanya Boxer itu W124 sebagai salah satu mobil terlaku di dunia. Oh gitu ya. Termasuk di Indonesia. Iya, betul. Member-membernya juga kalau di klub ya, kalau kita ngomong klub banyak yang masih SMA, kuliah yang prefer Boxer. Oke. Iya. Perawatannya oke. Di bawah masih oke. Ya kan pokoknya durability yang luar biasa lah. Luar biasa lah itu. Bener. Udah inilah dari yang list beca sampai yang terakhir Sportline. Iya. Ya itu. Dari anak muda banyak. Iya. Nah, betul. Nah, tadi kan Bro Ali kan pernah miara E30 ya. Jadi kalau tadi saya 24 gue juga pernah punya. Ya. E30 gue pernah punya juga. Ya. Cuman alhamdulillah gue udah pensiun kan. Tapi gak lama juga pakai 30. Oh gitu. Hasil emang suka di seri 3, ya akhirnya ya pakai E36, E3, E46, E90 sampai F30. Oh, F30. Waduh, keren. Pokoknya seri 3 terus ya. Nah, yang masih ada ya itulah. Sampai masih dua itu. Nah, kalau misalnya tadi ngomongin seri 3 kan, itu kan tiap genre kan punya genetika sendiri kan. Kalau seri 3 mungkin lebih ya lincah gitu kan segala macam. Kenapa kok milih seri 3? Kenapa nggak milih seri 5? Kebetulan seri 5 ada Om. Oh seri 5 ada juga? Ada. E39 masih ada juga. Oh 39 ada juga? Yang 6 silinder? 6 silinder. Yang 530 ya? 528. 528 Masih ada. Dan kebetulan emang silver juga Om. Oh gitu juga. Suka sama yang silver. Oke, silver. Perawatannya gampang gitu. Oh, gitu. Nah itu maksud gue malas nyuci. Malas nyuci ya sebenarnya. Nah itu gimana sih kalau misalnya kenapa sih kok jatuh hatinya dari semua seri ya seri 3 gitu, kenapa? Oke. Jadi jatuh hati sama seri 3 tuh ya tadi Om Boy bilang dia lincah. Satu lincah. Di jalan tuh ya bandel aja, perawatan juga lebih worth it lah, lebih gampang. Dan ya ada seri 5 juga cuma jarang-jarang dipakai juga Om. Oh jadi menyesuaikan orangnya juga. Enggak. Nah, ini kan sebenarnya
kalau gua boleh klaim nih, kalau seri 3 itu kan naik daunnya tuh film catatan si Boy lah. Iya, Yes. Walaupun di film catatan si Boy 1-2 itu ada B124 juga, iya, pakai papanya betul ya? Ada. Jadi kebetulan tuh dua mobil itu emang tidak terlepaskan ya? Tidak terlepaskan, tapi segmennya kan sebenarnya beda ya. Yang satu seri 3, harusnya kan seri sama seri 5 kan. Ini seri 3 sama E-Class gitu. Nah, itu mungkin tonggaknya lah gitu. Tonggaknya wah BMW nih anak muda banget, wah dikepotin segala macam tuh waktu itu zaman itu kan, artisnya siapa, Meriam Bellina kan, sama Ongki gitu kan segala macam. Orang kayak dulu gitu. Kan keren banget gitu kan. Nah cuman sebenarnya kan ada isu lain nih sebenarnya di BMW nih kalau kata gue ya. Waktu zaman gue pakai BMW juga ada isu lain, yaitu tanda kutip, aduh BMW elektrikalnya lebih ribet lah, lebih Mercy aja, bukan ngebelain Mercy. Tapi itu kan salah satu. Yang kedua, image-nya adalah underdeal-nya BMW itu lebih mahal dibanding underdeal Mercy. Lu bisa patahkan nggak dogma itu atau bener nggak itu? Gitu gimana? Jadi gini Om. Iya, sorry Om Eka. Jadi kadang-kadang bebas. Anak-anak BMW kayak aneh pribadi nih. Kayaknya spare part gampangan di BMW deh gitu. Dan karena lu pensiunan anak Mercy nih ya. lebih murah di BMW gitu kan. Tapi sejauh ini juga kita ada rawatan Mercy juga. Tapi kita bilang kayak 11-12 juga gitu kan. Ya sama aja kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Tapi kalau boleh gua klaim tanda lu bilang tadi sebenarnya di BMW jauh lebih murah, berarti pernah ngerawat Mercy dong. Pernah. Ya gitu kan. Nah, gimana Mas Heksa nih? Kan sekarang ya gue langsung nyebutin aja. Dulu kalau gue belanja di Cepete Kolong MJ. Siapa anak Mercy nggak tahu MJ dong? Halo kok, apa kabar MJ? Gak, maksud gue kan belanja ke sono dong. Betul. Nah itu kan ya lebih murah lah gitu. Kalau gue sih dulu karena emang mobilnya tidak head to head, E30 dan W125 kan tidak head to head. Gue sih banyak beberapa part emang gue kesannya yang kayak kaki yang fast moving gitu, emang lebih murahan W124 gue rasa ya. Tapi kan pengalaman Mas Heksa range Mercy-nya luas nih, dari yang kuno sampai yang lebih baru juga ada. Gimana? Bener nggak sih lebih murah dari BMW? Ya itu, sebenarnya kata Mas Ali, balik lagi ketika orang Mercy bilang murahan spare part Mercy, begitu penuh BM murah spare part BM. Itu. Tapi ujung-ujungnya memang harus dipakai ya. Iya. Biar dipakai tiap hari kalau perlu, biar awet. Kebetulan kalau harga spare part dari yang W115 saya sampai 211, yang mau pakai yang bintang atau mau pakai yang KW2 nya buatan Jerman segala macam nggak masalah. Saya nggak terlalu reminded lah. Yang penting jalan dan kita tahu kemarin ganti tanggal sekian, berarti harus target tanggal sekian dan proven. Kadang sampai lewat. Soalnya masih ibaratnya KW-KW-nya masih Jerman juga lah gitu. Itulah betul. Apalagi kayak saya 211 udah dibawa sampai ke Palembang, ke Bali 2 kali pulang pergi segala macam. Benar-benar nggak ada no issue ya. Dari beli kilometer masih 20.000, sekarang disayang pegang sampai 160.000 per kilometernya. Iya, ngalahin taksi. Ini sebenarnya tukang main nih kayaknya. Nah, emang kita bisa cerita nggak? Kira-kira awal mulanya kenapa sih kalau Mercy itu lebih dekat ke image om-om itu? Kira-kira apa sih kalau analisanya Om Heksa apa? Itu kan dari visual, kayak tadi film catatan si Boy. Gitu si Mas Boy yang pakai E30, bapaknya pakai boxer ya kan. Ditambah lagi kan apalagi E-Class sama seri 5 kan terkenal kan lumayan gambot kan. Tapi tetap enak nyetir sendiri. Betul. Kalau yang S-Class kita nyetir sendiri dianggap supir tar. Iya kan? Iya, Mas kan parkir sini, parkir semua. Jadi saya pakai E aja lah. Nggak saya pakai itu tengah-tengah sih, tengah-tengah ya. Jadi kita pakai E itu pasti ikhlas kan? Ikhlas. Ikhlas. Oke, cakep. Nah, ini kan kalau kita ngomong dari sisi modif nih. Nah, ini kebetulan kalau menurut gua ini bisa dipatahkan sama anak BM nih. BMW itu velg nih. Seri 3 emang PCD sama. Tapi seri 3 sama seri 5 kagak kawin tuh offsetnya. Iya kan? Yang lebih nongol kan seri 5 ya. Tapi kalau Mercy menurut gue dia lebih tanda kutip lebih bersahabat. ET-nya itu offsetnya lebih diterima di semua tipe Mercy. Dan malah velg Mercy itu diterima di mobil Jepang. Betul. Di mobil Jepang betul. Ibaratnya baut 5 itu. Baut 5 itu pokoknya 114 sama itu tuh kayaknya saudaraan banget gitu. Kalau BMW kan aduh gitu kan nyari dulu. Seri 3 pakai offsetnya seri 5. Kalau nggak di di gedor ibaratnya di Sarinande. Segala Sarinande.
ibaratnya kan di wide body segala macam kan jadi nggak bagus gitu kan, terlalu lebar gitu. Nah, bener nggak sih emang lebih susah modifikasi buat anak BM? Ya yang Gimana yang jawabnya? udah gitu. Ya emang bener kata Om Boy, harus cari peleknya yang benar-benar sesuai seri 3 atau seri 5 dan seterusnya gitu ya. Betul. Tapi pengalaman nih Om, E36 gue waktu itu pakai BBS-nya punya Mercy, masuk ya? Oh, masuk. Bisa. Tapi akhirnya karena itu mobil buat balap, akhirnya ganti pakai apa ya? Gran Turismo itu tuh, apa tuh? GT. Ya kayak Gran Turismo GT ya. Gitu. Tapi itu punya ini masuk Om. Offsetnya masuk ya. Ya. Jadi offsetnya sama. Offsetnya sama. Tapi rubah PCD berarti ya? Rubah PCD aja. Oh gitu. Nah kalau Mas Eksa sendiri, kan kalau ngomong velg nih, ya kan kita ya maksudnya kalau Mercy kan lebih gampang lah ya. W124 gitu, ET35, lebarnya udah kayaknya nyemplung aja. Iya, nyemplung cuma beda kan. profil velg ring berapa aja sih. Iya, gitu ya. Betul. Emang dimudahkan lah sebenarnya modif ya. Dari yang let's say yang Tiger. Iya. Ya kan, tapi Tiger kan mau luas kan. Tigernya lebih let's say boxer lah ya. Dari boxer ke New Ice ke 211 atau bahkan mungkin sampai 212 pakai velg Brabus let's say. Iya. Mono 6 atau mono 3 gitu kan, mono 5 masuk tanpa ngubah offset, paling cuma tinggal mau celup ataupun tata fender opsi gitu kan. Gitu aja ya. So far sih nggak sulit ya. Gitu ya. Nah, ini kita ngomongin masih modif nih. Kan kalau gue lihat nih baik di anak BMW dan di anak Mercy itu, gue lihat nih alirannya secara umumnya ada dua nih. Jadi modifnya by tuner resmi. Nah, gitu kan. Tuner resmi ya, kita ngomong IMG, ngomong Brabus dan teman-temannya lah, gitu. Kalau di BMW ada Schnitzer gitu kan, Brayton dan teman-temannya gitu. Sama third party yang kita ngomong asli ya, Jepangan lah misalnya. Oke. Atau Amerikan ya. Pakai Amerikan gitu kan, misalnya pakai HRE gitu kan, pakai misalnya Race kayak gitu-gitu gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau di komunitas atau teman-teman BMW dan Mercy itu lebih tanda kutip bukan dihargai ya, lebih yang mana sih gitu rata-rata. Apakah lu mau mobil Jerman pakai velg Jepang gitu kan, kayak gitu walaupun asli tapi tetap Jepang gitu ya. Lu nasinya tuh ya nasi lagi, apa Jerman itu hilang banget gitu. Itu ada gitu nggak komen Mas Eksa? Itu apa namanya, ada momen kita ngecengin. Itu ngecengin nggak boleh dong. Nggak boleh karena kita dekat kan mobil Jerman velgnya Jepang gitu. Lu animisme, lu bukan beda agama. Oh gitu ya. Oh jadi ada satu kalangan yang emang tanda kutip tidak terima, ya dulu Jerman aja deh harus gitu ya sebenarnya kalau dia. Betul. Tapi kalau di mobil balap kan lucu, sama kayak di Om Boy. Mobil balap saya 211 pakai peleknya TE37. Lu pakai pelek Jepang buat balap. Iya. Rasa ada aja. Betul. Karena emang kebetulan mungkin di Jerman gak ada yang lebih enteng dari TE37 ya gitu. Enggak ada, memang berat semua. Gitu ya. Kalau di BMW gimana? Ya kurang lebih sama lah. Gitu ya. Kurang lebih sama. Ya lu pakai pelek apa tuh, bukan ori kan gitu kan. Ya hampir sama lah. Saya sama-sama kayak yang salah. Ngomong beda agama ya, Bro. Tapi kalau udah nyemplung, ya jalan udah sama aja sih. Ya emang ya kan kalau ibaratnya kalau kita modif tuh, kalau velg itu supaya dilihat orang. Iya gitu kan. Gue inget banget dulu gue punya teman zaman-zamannya dulu tuh Antera Palang 3 tuh. Pas gue agak kenceng dikit dimarahin. Men, lu jangan kebut-kebut, kenapa? Itu Palang 3 yang nggak kelihatan. Gue bilang norak lu. Antera luar biasa. Antera Palang 3 zaman itu pokoknya gimana banget itu. Brabus itu berarti mono 2 ya. Iya. Yang 3 tuh ya. Betul itu cakep juga itu. Itu rare juga ya dia. Sama. Nah, balik lagi ke Mercy dan BMW nih. Ini kan kalau gua klaim seri 3 versusnya seri C dong. Iya dong, seri 3 dan seri C itu udah klasik banget kan. Rebutan segala macam gitu kan, rebutan pasar di Indonesia. Dari mulai salesnya pun saling tanda kutip, ayolah Pak beli C kelas aja, ayolah Pak seri 3 aja, pasti fight banget kan. Nah, sebenarnya kalau kita lintas tahun gitu, sebenarnya kalau menurut Anda berdua nih, ya pasti emang jagoan seri 3, jagoan C kelas gua tegak begitu. Tapi maksud gua sekarang gini deh, seri 3 nih, kelemahannya apa? Sekarang ntar Mas Eksa, seri C itu kelemahannya apa ya? BMW dulu nih seri 3 deh. Ini kan kita user dari user. Seri 3 ya. Nah, seri 3. Seri 3 yang mana dulu deh gitu misalnya. Seri 3 kelemahannya kalau di E36
325 ya, nama mobil umur ya Om ya. Iya. Mobil umur ya pasti ada backlightingnya kendor gitu kan. Lebih ke body part berarti body part. Kalau untuk mesin no issue. M itu udah oke lah. M50, M54, M50 itu bandel udah ya? paling bandel. Gitu. M43 ya paling rendahnya tuh M43 itu udah paling top lah. Paling top ya. Artinya itu tadi Mercy bandel, langsung. udah bandel. Iya, mengakui itu Mercy tadi. Iya. Kita mengakui deh, kita mengakui. Oh, ngakuin ya. Naik ke kastanya yang udah S90, sampai F30 ya memang dari itu sensor-sensor banyak lah. Oh ya, electrical ya. Isu lah itu ya. Tapi intinya semua maintenance ya. Oke, ya pokoknya ada isu tapi bukan berarti nggak bisa dipecahkan ya. Iya, apalagi yang namanya Matic udah pasti perawatan Matic. Betul. Itu udah pasti. Itu pasti ya. Itu apapun mobilnya sih sebenarnya kayak gitu. Apapun brandnya. Nah, pokoknya jangan takut lah ngerawat BMW. Oh, ini orang BMW banget nih. Nah, sekarang kalau misalnya di C-Class nih Mas. Oke. Kalau kita tadi kan mungkin ya C-Class ya, kita mulai kalau 201 deh ya. Iya, 201 Baby Benz lah, Baby Benz ya. Gitu. Terus 202, 203, 203, 204. Dulu kan kalau kita apa sih Indonesia Cibo ya. Cibo gitu C200. 202 ya, betul. Terus yang 230 juga ada dua ya, yang kompresor sama betul, enggak betul, gitu. Nah, itu kan pasti pengalaman pernah pakai lah, gue yakin banget gitu kan. Terus dicurhatin teman-teman juga gitu kan. Nah, jujur saya belum pernah pakai C-Class. Oh, belum pernah pakai C-Class. Oke. Dari awal memang basicnya di ikhlas itu. Oh, langsung di pakai Mercy ikhlas saya. Mau diapain aja ikhlas. Oh, ikhlas. Oke. Tapi banyak teman-teman yang ngobrol kayak anak-anak 201 190 kan. Itu kan mobilnya kan populasinya kan sangat-sangat jarang ya. Betul. Dari klubnya sendiri aja cuma 50 nggak lebih-lebih tuh. Betul. Dan digoreng luar biasa top. Betul. Sekarang aja yang kayak yang kelasnya udah tinggi itu, yang Cosworth gitu-gitu kan. Cosworth 260 aja udah 1 M-an. Iya. Iya. Ya. Yang Cosworth gitu. Betul. Yang single seater 4 biji itu kan. Betul. Dan memang digoreng sama teman-teman 190 itu 201 luar biasa. Ya soalnya di luar negeri juga jarang. Gitu ya. Jarang, tapi kalau kayak di Singapura, di Malaysia kan banyak kan jual kampakan. Iya. Mereka jual malah cheap, murah. Oh gitu ya. Itu. Jadi teman-teman sering ke sana, bungkus, bawa pulang atau kirim pakai kargo ke sini. Ya boleh dibilang kalau tadi ngomong dua negara itu taste-nya masih boleh Indonesia lah ya. Betul. Bener. Tapi yang sama kayak Om Ali tadi, 202 kan sama E30 ya. Tahunnya juga sama kan. So far sih yang teman-teman pakai ya kalau selama dirawat nggak ada masalah, no issue. Apalagi yang sini mungkin yang udah elektrik, yaitu umur elektriknya. Gitu. Apalagi kalau misalnya kayak di saya di ikhlas ya, kalau ngeloncat ada elektrohidrolik kan SBC itu, jadi momok. Padahal itu kan sebenarnya rem paling aman di dunia. Betul. Iya kan? Betul. Mau segala macam mau perlu pakai rem tangan, injek 2 kali aja udah jadi kayak rem tangan. Iya. Gitu kan, padahal orang ngeliat perawat makanya gaul dulu sama teman-teman Mercy, banyak lah, nggak usah beli baru, copotan banyak. Gitu ya. Karena itu kan harus berkomunitas kan, berkelab kan. Itu salah satu kegunaan komunitas. Nah, ini kan walaupun kita nih hari ini kan tidak membawa bendera komunitas di belakang kita ya. Ini sama-sama entusias nih. Kita sama-sama entusias kan. Jadi pecinta kita. Nah, tim hore. Pernah terlibat di dalam ya. Gue mau nanya sesuatu nih, sebenarnya cukup menggelitik lah. Sebenarnya kan geli nih. Geli enak ini, sedap nih kayaknya. Jadi gini, anak klub itu apapun gitu ya, kalau masih 1-2 orang, kalau kata gue masih oke. Sampai 5 orang deh parkir bareng masih oke. Tapi kadang-kadang kalau gue lihat nih, ya ini bukan kata gue aja, ini kita ngomongin sosmed juga ya segala macam. Kalau gue konvoy nih, lagi touring konvoy. Ampun ya. Karena masa banyak nih ya. Ini kan udah konvoy gitu kan kemana barengan. Tadi kan Mas Eksa bilang ke Palembang, ke Bali, tebakan gue tuh pasti touring tuh udah main kan. Lu juga kan pasti touring kemana segala macam gitu kan. Nah ke Jogja segala macam itu pasti. Ya namanya juga klub juga pengennya berangkat 20 ya finish 20 di tempat yang sama barengan, pengennya begitu supaya fotonya bagus semua segala macam. Cuman pernah nggak sih ngerasain gitu? Ngerasain di dalam diri gitu ya sebagai anak-anak yang suka touring, gua nggak enak sama pengendara yang lain, ngalangin ya apa gimana gitu. Pernah nggak sih sebenarnya kayak gitu? Itu dulu. Jawab deh. Oke, yang tengah dulu nih. Mercy BMW dulu. Iya, kita sebagai pengemudi ya, bukannya supir. Kalau supir mungkin beda. Pengemudi ya kita suka nggak enak juga Om. Tapi sebenarnya jujur nggak enak juga. Tapi kita selalu bilang sama teman-teman, kita kan di situ ada
interceptor, captain, ada road captain gitu ya, sweeper dan lain-lain gitu. Kita bilang HT pun harus on ya, harus ada. Gitu, kalau bisa kita briefing dulu sebelum touring juga, kita briefing. Kita yang penting jangan mengganggu kepentingan umum. Oke, dan harus inilah ya tertib lah. Tertib. Apa namanya? Jangan mentang-mentang di depan ada rider main terobos baik kadang-kadang gitu kan. Makanya kadang-kadang kita ikut rider juga. Gitu ya. Pokoknya kalau mau merah berhenti ya berhenti gitu kan. Pokoknya gitu ya. Yang penting kita bikin aman. Gitu ya. Nah, kalau di teman-teman Mercy gimana Mas Eksa? Ya 11-12 sih sama ya. Sama ya. Seperti ada road captain, commander, interceptor, sweeper kan. Sebelum touring pasti kita akan briefing dulu. Even mau single touring nggak pakai for rider, pakai for rider, kita beri for ridernya. Jangan belah jalan ya. Lampu merah berhenti ya. Jadi pemakai jalan lain tidak misu-misu. Iya kan nggak nyumpahin. Benar. Kalau misalnya lagi kebut-kebutan nih. Oke, kita semua varian sama. Ngerem mendadak bisa dapat. Belakang rem yang nggak dapat, ajar lah sweeper kan, kelar. Berarti kan kita juga harus ganti. Pengurus juga yang ganti. Kalau misalnya di klub ya. Kan iya, pengurus juga ya. Apalagi kan kayak komen. Oh, ini yang ganti pengurus kayak gitu. Ya, mau nggak mau ya. Iya kan, tapi kadang di apa namanya di MOU-nya ketika menunjuk mereka sebagai apa namanya commander, interceptor, sweeper sebagai official car, mereka harus ngikutin semua apa namanya term and condition. Jadi mereka ngikutin. Kalau misalnya lu sakit tapi mobil harus jalan karena official car, mau nggak mau kan, biasanya mereka komitmen. Alhamdulillah so far selama saya ikut touring bertahun-tahun, alhamdulillah nggak pernah ada kejadian ketika yang saya ikut, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan sampai lah ya, jangan sampai. Tapi terakhir waktu Palembang mobil saya, saya ingat banget, loncat, jatuh, salah naruh, ban kiri kanan peang. Oh gitu. Iya. Itu udah hal lumrah kebiasaan. Pasti ada cerita. Ada cerita khusus lah gitu. Iya. Makanya kita setiap touring juga ada satu mobil box yang nyiapin spare part. Terus juga ada tim towing. Betul. Gitu ya. Sama lah. Karena ada aja tuh trouble yang gitu ya. Pecah radiator apa ada. Pasti ada aja ya. Kebersamaan. Memang dicarinya di sana itu ya sebetulnya ya. Pasti kan sebelum berangkat pasti kita kan akan minta tolong teman-teman ikut touring harus scrut dulu nih. Kalau misalnya nggak scrutining, ya udah. Berarti nggak lolos misalnya ke Bintang Agung nih scrutining. Nggak lolos ya udah di checklist, nggak bisa ikut loh. Harus sampai situ, harus mobil dalam keadaan prima. Kalau nggak prima supaya nggak nyusahin orang lain, nggak ngegagalin acara kan ya. Betul. Jadi harus strict ketika sorry mobil gua ganti tapi ininya harus diganti bos. Lu ganti dulu, kalau ngejar ikut. Kalau nggak sorry tuh ikut yang lain berangkatnya. Nggak usah nyetir. Nebeng aja. Nebengers. Tapi itulah yang mencegah buat zero accident. Oke, menarik banget. Nah, ini balik lagi ke perdebatan antara BMW dan Mercy. Balik lagi. Pernah nggak sih kita diadu terus segitu? Pernah nggak sih segitu ramenya gitu kan sampai ini nggak, maksudnya ada misalnya kita ngomong zaman sekarang kan ukurannya sosmed lah. Pernah nggak sih misalnya di grupnya BMW atau di grupnya Mercy gitu ada komen-komen yang sangat menyudutkan BMW atau sangat menyudutkan Mercy, terus tiba-tiba jadi rame gitu, isu apa gitu segala macam gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Soalnya kalau di grup yang lain, di grup yang mobil Jepang lah ya ntar ntar kita undang yang itu ya. Seru dong. Ya makanya maksud gue ada di situ gitu, ada di situ. Tapi kalau gue nggak ngerti nih kalau di BMW sama Mercy ada nggak sih saling poyok lah sama BMW begini, Mercy mah begitu gini. Ada nggak sih kayak gitu? Ada Om. Ada ya? Sedikit ada. Jadi karena pengguna BMW di member-member kita hampir semua banyak yang pengguna Mercy juga Om. Oh gitu? Ada banyak. Jadi ada kita injak dua kaki lah ibaratnya. Jadi kita ada grup nih, ada East, ada South, ada West segala macam itu. Ada beberapa grup ada yang posting ini Mercy gua gini, ya pokoknya gitulah. Ada sih yang nimpalin salah kamar nih kayaknya gini. Tapi ya hasil kan ya kita semua saudara lah. Gitu ya. Nggak ada yang namanya perbedaan mau gitu bintang, mau balik-balik gitu sama aja. Kita sama semua aja ya. Jerman gitu. Jerman. Elah Jerman. Kalau di tempat di kubu Mercy gimana nih Mas? Kubu Mercy maksudnya yang lagi touring atau lagi misalnya misalnya lagi di grup atau di sosmednya Mercy gitu, gitu misalnya ada posting soal BMW gitu segala macam, itu komennya kebanyakan miring-miring atau gimana Mas? So far sih biasanya ya justru itu kan di grup itu ada rules-nya kan. Jadi jangan membahas
mobil lain selain Mercy. Jangan mancing-mancing dong pokoknya. Jadi nggak ada friksi di situ. Oh gitu. Jadi kalau yang di Mercy, yang biasa yang saya handle atau misalnya yang saya ikutin nggak ada. Mereka posting BM atau mobil lain. Ada beberapa mungkin posting udah dicuekin. Iya kan? Ya, jadi usah dijelasin rulesnya, udah nggak usah bahas mobil lain, mobil kita aja nih bahas gitu loh, ya kan? Jadi mobil sendiri. Kalau mobil sendiri biasanya Japri, kadang yaudah Japri deh misalnya kayak ke Bintang Agung, ke Omos Geras udah. Mereka kan megang tuh mobil. Kita kan nggak paham tuh. Monggo biar nggak rame di grup. Kali gitu. Karena kita Japri kalau misalnya di grup ya, kalau nggak kalian saja ngobrol biasa mah nggak masalah. Kalau kayak Omboy nggak masalah. Nah, balik lagi nih, BMW dan Mercy ini kalau di apa ya, bagian sport lah ya, dunia sportnya di Indonesia. Ini kan juga masing-masing special kelasnya Mercy ada, special kelasnya BMW ada, bahkan ada yang open class lah ya. Ada free for all ya. Free for all gitu. Jadi BMW dan Mercy compete gitu ya, kan. Betul. Itu sebenarnya kalau dari pengetahuannya dari Bro Ali dulu deh. Itu lebih banyak yang menang BMW apa lebih banyak menang Mercy kalau dari pandangannya? Ini di balap ya? Di balap. Kita ada di UMR juga kemarin tuh Om ya. Isom. Ya, oke. Kemarin yang kelas 3000 Mercy Om ya. TC 3000 ya. TC 3000 Mercy. Podium 1. Kita di 3000-nya Isomnya 3000 juga 36 1 juga. Terus yang UMR-nya ada yang 1 sampai 3 kita podiumnya kemarin. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang ya kalau masalah ranking dan prestasi di dunia sport Mercy dan BMW ya seimbang lah sebenarnya. Sama lah ya. 11-12 ya. Seimbang gitu. Mungkin yang Jerman lain yang belum gigit sebenarnya ya. Iya, paling ya kok enggak ya Porsche ya kan. Paling itu Audi kita belum pernah lihat, Isom belum pernah lihat ya. VW kita juga belum pernah lihat. Ya itu 3 itu aja. BM, Mercy sama Porsche. That's it ya. Udah ya. Kalau yang buat yang Jerman ya. Ada di tim drag race juga. Oh, BMW ada di kalau di Mercy? Di Mercy kita drag race-nya belum terlalu hidup ya. Lebih ke one make race lah, lebih touring. Emang kalau di drag race ada juga kemarin? Kita namanya ada JCRT, Jakarta Racing Team dari ya BMW CCI juga. Oke. Nah, itu ada drag race, UMR sama Isom itu. Oke. Tapi drag race-nya ikutan. Drag race-nya ikut. Drag race-nya pakai mobil apa? Ini pakai F30, teman-teman ada yang pakai 36. Oh gitu. Ada yang pakai F30. Pakai F30. F30. 328. Enteng, body enteng ya. Twin turbo. Anjir, berapa detik, men? Kemarin dapat 402. 402 di kelas berapa? Di kelas 14 detik. 14 detik. Oh shit, kenceng banget. 14 detik. 14 detik boleh lah ya. Itu sih lawannya 14 detik udah Evo-Evoan gitu kali itu. Iya, ada Evo. Ada Evo lah ya. Ada cumi-cumi itu. Iya, cumi-cumi. Nah, itu pas cumi itu disol gila-gila semua tuh larinya. Estilo. Kemarin kita podium 3. Oh, podium 3. 14 berapa detik? 14,7 detik. Wih, keren. Lumayan. Kita ikutin. Mercy ikut juga, ikut kita bangun dulu. Nggak mau kalah. Benar. Ini kan kompetisi. Ya, panas-panasan. Boleh. Ingat ya, pokoknya teman-teman kita bangun mobil drag race. Mobil balap udah, mobil drag race. Nah, makanya nih, anak Mercy pokoknya kalau mobil drag race-nya udah rilis, boleh kita undang ke sini lagi nih. Siap. Cakep. Nah, balik lagi nih. Jadi kan udah ibaratnya sudah kelebihan kekurangannya BM udah tahu, Mercy udah tahu. Sekarang Mahesan nih kayaknya. Pernah kepikiran gak sih pindah agama ke BMW? Pindah agama. So far saya suka BM itu yang wagon pasti. Oke, jadi lebih ke wagonnya ya. Saya penggemar wagon. Jadi ngelihat yang wagonnya BM tuh keren-keren juga. Benar sih ya. Oke. Itu yang 39 wagon tuh. Aduh. Cakep banget ya. Cakep. Ya itu. Kadang ya minimal kita kan penggemar ya. Apapun kalau misalnya yang unik pasti kita cari kan. Iya. Pokoknya harga nggak masalah, yang penting murah. Harga nggak masalah, yang penting murah tuh. Harga nggak masalah, yang penting murah. Tapi lebih ke wagon sih ya. Wagon tuh Indonesia ya emang karena di Indonesia kan unik ya. Wagon dan 2 pintu. Betul. Itu kalau misalnya di Volvo deh misalnya. Kalau S70 kita ngomong Matic semua segala macam gitu kan. Ya harga sekarang kayaknya di bawah 40 juta. Tapi kalau udah bentuknya V70 itu bisa 140 gitu ya. 120 juta tuh bahan 150 gitu kan. Jadi gua rasa tuh minimal itu 3 sampai 4 kali lipat harga 4 pintunya. Betul. Betul ya. Betul. Bahkan kalau di
ada dulu temen berusaha mau jual TE. TE yang S124 kan? S124. Yang S124 TE ya gitu kan. Dia berapa minta gope? Iya, pasaran. Gila lu gue bilang. Pasaran segitu. Emang segitu ya? Iya. Yang pertama kan wagon kan di Tiger ya? Iya, Tiger. Iya kan, waktu 23 aja harga masih range sekitar 500-an. Iya. S124-nya gopean. Yang 210 600-an. Yang S211 karena cuma 6 unit di Indonesia, bisa jemput 1 miliaran. Oh gitu? Iya. Oh jadi yang wagon 211 ya. itu yang paling rare soalnya. Cuma paling rare. Itu ada 6 di Indonesia. Oh. Jadi kebetulan saya kenal yang punya. Kalau yang di Bintang Agung yang dulu pakai kawasan itu apa tuh? Ya itu salah satunya. Oh salah satunya itu? Ya gua. Oh itu punya lo? Oh siap bos, laksanakan. Siap. Oh itu punya lo. Ya. Oh siap. Yang sering dipakai masih Arnold kan. Oh iya. Kalau misalnya soal kayak kontes-kontes biasa Arnold tuh yang. Iya benar. Iya pakai ya kan. Gitu ya. Piala gua ambil tapi ya. Oh gitu ya. Itu kebetulan yang si 211 itu mesin apa itu ya? Mesinnya ada yang kompresor 200, ada yang 240, yang V6 ya 2600. Ada yang punya satu nih E63. Oke. Oh E63. Iya. V8 dong. V8. 6300. Itu cakep banget ya. Itu salah satu dari 6 yang itu mutiaranya. Makanya itu yang paling ya S211 populasi paling sedikit. Begitu ya. Emang paling tahun segitu mungkin peminatnya jarang. Kan kalau standar kayak mobil ngangkut mayit. Iya. Itu ketika udah dimodif atau segala macem udah berubah. Kalau C yang estate-nya, C yang station wagon mahal juga nggak sih? Banyak. Yang tapi kelasnya yang 202 ya? Ya kelasnya 202, yang rare malah ya kelasnya 203. Oh yang tahunnya sama 211. Ya, lampu kacang. S203 lebih rare juga itu. Oh gitu. Paling cuma 10 kali yang punya. Gitu ya? Luar biasa ya? Banyak. Aduh. Tapi kayak itu, betul kan tadi kayak Mas Boy bilang, kita ada entusias sendiri namanya kalau yang wagon Star Wagon. Owner Indonesia, SWOI. Kalau yang coupe, Star Coupe, Owner Indonesia, SCOI. Oh gitu. Itu ya buat entusias ya. Oke, entusiasnya. Ya, jadi buat emang penggemar. Salah satu cabang lah ya. Iya. Anak perusahaan betul, lah. Betul, tapi gitu nggak, maksudnya nggak terdaftar di mana-mana, cuman ya karena kita pecinta, jadi ya udah antusias aja. Jadi kita gitu. Tapi ya mengumpul bareng. Oh gitu. Bisa ngumpul sebulan 2 kali atau gimana. Oh gitu, catering sendiri lah ya, sesama wagon. Betul. Yang 4 pintu minggir. Gue kompor banget sih. Wagon 5 pintu tuh ya. 5 pintu panjangnya tuh. Oh gitu ya. Nah kalau di BMW sendiri ada nggak chapter khusus 2 pintu kan soalnya, atau chapter khusus racing gitu, ibaratnya kayak M series kan gitu kan, M3, M5 gitu kan segala macam, ada nggak gitu? Ada ya. Hampir sama Omexa sama. Jadi emang kalau udah eksklusif emang pengen berkumpul sendiri, emang itu naluri seperti itu biasanya ya. Betul. Tapi kalau udah kita kumpul chapter, kumpul CCI ya bareng-bareng semuanya. Iya gitu ya. Oh satu lagi. Wadahnya ada. Wagon Nation namanya. Wagon Nation yang salah satu yang ini Om Kiki Anugraha tuh. Penggiatnya. Iya. Jadi semua dari wagon, dari BM, Audi, sama Jepang dikumpulin sama beliau. Oke. Wagon Nation namanya. Wagon Nation, betul ada. Waktu zaman gue pakai wagon gak punya gue sendirian aja main. Sorry satu lagi gue belum sebutin. Apa? Ada tim driftingnya juga kita. Sorry Akbar sorry Ucok. Arya. Tim drifting. Dimaafin lo, langsung dijapri lo. Oh jadi ada divisi apa lagi tadi? Ya drifting, isom, one night race. Oh enggak, maksud gue di yang ini berarti tambahannya tim drifting. Iya. Itu khusus BMW ya? Iya. Gue tahu tuh, paling anak E36 tuh banyak kan tuh ya. Iya. Tim Ucok. Tim Ucok ya? Aduh, Akbar ya. Oke. Iya. Pokoknya tim kepot-kepot ngabisin ban ya. Pokoknya Mercy buat juga, jangan khawatir. Tuh Mercy, bakar Mercy. Bikin gitu kan. Kalau Mercy ntar bikinnya, udah kita jangan orang kayak orang susah. Kita bikin yang apa? Pakai TE. Wagonnya nih. Unik tuh. Pakai wagon kita becek-becek nih gitu kan. Balapan pakai wagon. Ngilu. Oke. Nah, kejauhan. Nih, gue sedikit mau nyentuh yang agak sensitif nih. Geli-geli dia gini. Masalah organisasi nih. Ini kan gue lihat nih, berarti kalau payungnya BMW itu BMW CCI betul ya? Iya. Kalau Mercedes-Benz MB Club INA. Itu yang memayungi semua lah yang ada di bawah Mercy dan BMW gitu kan. Nah, gue suka perhatiin gitu ya. Karena banyak kebetulan teman-teman gue gitu. Salah satunya teman SD gue, teman lo juga ya Bos ya? Gali Muharram. Gali. Teman main BMX-nya. Teman SD gue gitu kan. Dia kemarin nyalonin ketua apa gimana?
Sebenarnya kalau Tom Gali nggak nyalonin. Nggak nyalonin kalau di klub kita di 211 itu kayaknya banyaknya didorong. Akhirnya kecemplung. Mau dicemplungin ya. Dijorokin gitu ya. Dijorokin, Tom Gali itu udah 2 periode. Nah, gitu ya. Nah, maksud gua gitu. Itu kan gua nggak lihat hanya di Mercy dan BMW ya. Gua lihat di mobil-mobil lain yang seagama biasanya organisasi yang sangat besar gitu. Itu yang namanya jadi ketua gitu ya. Jadi presiden lah ibaratnya gitu kan. Apalagi itu presiden ya. Iya gitu. Itu nggak kalah dalam pilkada dan pilpres loh beneran loh. Kalau dalam kita kancah politik gitu ya. Gila segitu gua sih mikir ya. Ini jadi ketua komunitas begini segitu seksinya gitu. Gua memang emang ada duitnya gitu. Emang ada prestise lain atau gimana? Ini kan kalian berdua inilah pasti pernah terlibat lah. Ngaku nggak ngaku gua anggap terlibat ya. Terjerumus. Kita diceburin Om. Kita diceburin ya. Ini kan maksud gue bisa cerita dikit nggak sih? Maksudnya emang seseksi itu kah jabatan itu apa gimana sih? Boleh Om Akbar. Sorry. Om Ali monggo. Seseksi itu Om. Maksudnya sampai sengotot itu gitu kayaknya kan. Terus kayak misalnya orang keluar. Oh, yang terhormat apa tembusan ke siapa? Ya organisasi besar gitu kan. Bahwa misalnya orang ini namanya si ABC, alamat ini mobilnya ini nomor punggung sekian. Terhitung detik ini tidak menjadi anggota lagi sejak tanggung jawabnya. Ya lah kita juga kan kayak gitu misalnya gitu kan. Jadi serius banget gitu. Dipecat ya. Dipecat gitu kan. Serius itu terus satu lagi yang pemilihan ketua apa gitu presiden gitu. Gila ini seseksi itu ya gue bilang sampai orang tuh ngotot banget gitu kayaknya gimana. Abis-abisan gitu. All out gimana bisa cerita gak di BMW nih? Ya jujur Om. Gue pribadi nih Om ya jujur ya. Sebenarnya sih gue pengennya tuh tim hore gitu. Artinya buat apa sih di klub? Kita kan buat heavy aja kan, gitu. Touring gitu kemana kan? gitu. Silaturahmi gitu, banyak teman. Ya hasil juga gue sendiri diceburin gitu. Diceburin nih udah pernah diceburin sampai 2017 sampai kemarin 2019. Oh, akhirnya pensiun. Jadi pada sehat. Akhirnya tetap di situ di struktur organisasi tetap kita masih ya udah lu jadi penasihat aja di sekalian. Ketua dewan pembina. Iya itu KDP. Iya gitu. Oh, gitu itu ya. Udah otomatis biasanya. Gitu ya. Itu bisa dipilih mau udah jadi nyemplung jadi pembina dia. Kalau pada saat setelah jadi mengabdi jadi itu. Enggak mau. Tapi emang seseksi itu apa? Sebenarnya enggak juga. Enggak juga. Hampir yang sudah berjalan ini dia bilang sih alasannya gue juga dicemplungin nih Ji gitu. Ya udah lu ikut cemplung deh. Lu ceburin. Jadi nyari teman sakit sebenarnya. Nyari teman sakit gitu. Ya gue bilang gimana ya? Kalau dibilang apa sih ini kejar? Sebenarnya nggak ada yang dikejar ya. Gitu ya? Apa sih lu pengen jadi ketua apa segala macam? Nggak ada Om sebenarnya. Prestisnya juga biasa aja gitu. Biasa aja. Tapi yang intinya teman-teman jangan sampai kehilangan induk itu aja sih Om. Oh oke. Jangan sampai kayak pokoknya nih bendera harus berkibar, nancep gitu. Oh gitu. Kalau di Mercy gimana Mas Eka? Gitu aja sih. Kalau kebetulan di klub saya ya di 211 itu zaman saya jadi sekjen kan juga saya dicapresin. Tapi saya mundur. Saya bilang saya mundur jadi capres, tapi kalau jadi sekjen oke lah saya ngabdi. Udah kelar, nggak ada voting-votingan. Udah didorong. Gitu ya. Waktu pas udah mundur jadi sekjen, saya udah nggak nyalon. Segitu yang akhirnya yang nyalonin yang surat formulirnya juga sekretaris saya yang ngirim. Oh gitu. Dia kecelakaan jembur. Ujung-ujungnya ya kayak founder DP udah deh lu aja karena balik lagi kan jadi presiden atau jadi ketum itu kan pelayanan. Iya. Kita ya emang servis anggota lah ya. Kita bukan. Dan yang diservis ribuan lagi. Betul. Kita bukan presiden atau direktur perusahaan. Tapi kita kan organisasi. Justru kita kalau di kita di 211 presiden adalah pelayan tertinggi. Member belum happy, presiden babunya babu itu. Babunya babu. Jadi mau 24/7 harus siap semuanya harus itu ngawal. Apalagi saya ngawal 6 chapter. 6-6-nya harus saya buat solid kompak guyup. Iya kan? Itu yang susah tuh. Jadi ya. Tapi kepala orang beda-beda segala macam ya. Sebentar lagi saya pensiun alhamdulillah. Jadi udah enak mungkin jadi pembina juga sama kayak Om Ali. Tapi so far itu benar kata Om Ali, prinsipnya kuncinya jaga marwahnya klub. Pokoknya ya itu udah bendera udah pernah berkibar masa turun gitu ya. Jaga marwah karena kebetulan ya kayak DP founder mayoritas sekarang jadi partner saya dalam berbisnis. Jadi ngeliat, lu enak loh, ini karena cocok. Iya. Jadi kalau dibilang kalau disuruh buat bisnis, ya sorry tuh saya dari uang klub syukur-syukur member bayar, bayar iuran. Emang member nggak? Ya ada bayar iuran, tapi kan banyak yang nggak bayar masih. Banyak yang nggak bayar. Zaman saya kemarin nggak ada renewal loh.
Free semuanya. Free semua. Iya. Oh gitu. Saking siap nombok. Siap nombok ke pusat gitu. Siap nombok. Ada nombok-nombok gitu. Oh. Kalau dibilang iya bisa beli mobil lagi. Oh iya. Ampun, sorry. Oh, bukan itu gitu. Istri ngeliat. Ini bukan ngomongin pamrih nggak pamrih, tapi ya bleeding tuh ya betul. Pasti lah ya gitu. Betul, ya. Kan nggak mungkin ketika kita jadi ketemu presiden, misalnya Om Ali member saya, Om Ali lu kesini, lu siapa? Bos gua bukan nyuruh gua gitu lah. Iya. Tapi kan Om Ali minta tolong ini, ya udah. Jadi kita minta tolong bener-bener gimana banget. Kita pendekatan aja. Kalau katanya aparat, pendekatan humanis. Setuju, Boy. Gitu ya. Kalau kayak gitu nggak mau diminta tolong. Lu siapa? Gua sibuk. Iya, benar. Makanya yang jadi ketua presiden itu udah harus siap semuanya. Udah pokoknya semua lah ya. Mentalnya, duit juga siap buat keluar. Mau jadi di BM atau Mercy harus siap mental tuh. Nggak ada duitnya, nombok iya. Oke. Nombok iya. Gitu ya. Sponsor nih banyak. Kalau lagi touring ya bagian capek lah ya. Oh iya, pasti. Ngurusin semua. Nih hotel gua gimana nih? Bener. Tuh makan gua gimana nih gitu kan. Terus disediain makan, masih bagus gua sediain makan. Ayamnya keras nih. Bener tuh, Boy. Gitu ya? Kadang istri sama anak udah tahu kan, nggak mau ikut touring ayah ribet, sibuk. Ya kan kita nggak diurusin. Iya begitu. Kayak kena tampar ya. Hancur hatinya ya. Mendingan jadi member biasa diurusin. Timore. Nah itu kan kita kan mau nunjukin nih, waktu zaman gua kayak gini, zaman lu lebih lagi dong. Iya. Minimal sama lah, jangan kurang. Bener. Iya kan, karena kita kan pengabdi. Pengabdi member, bukan pengabdi setan, pengabdi member. Luar biasa nih ya. Ternyata di tengah, makanya di sosmed itu kan kita bisa menjadi siapa saja kan. Ketika orang luar lihat, ya kayak gue gitu, apaan sih? Kayaknya nggak penting banget apa gitu segala macam gitu kan. Tapi soalnya gue lihat juga di Facebooknya si Gali gitu kan waktu kemarin kan. Rame. Apaan sih li gue bilang. Tapi ternyata emang begitu ya. Oke. Membernya Gali tuh udah hampir 60 di Bandung. Oh gitu. Lumayan banyak. Dan akhirnya kan dia kan aklamasi lagi di periode kedua si Tum Gali, karena semuanya member rakyat masih sayang sama dia. Gitu. Boleh 2 periode ya. 2 periode, tapi bikin dong di adendum dong, pokoknya maksimal pengurus 2 periode gitu dong, gitu kan. Biar gantian capeknya gitu. Bisa. Tapi kadang si presiden atau ketumnya enggak mau. Oh gitu. Tarik mundur. Udah enggak capek gitu ya. Capek kan bukan presiden direktur digaji. Digaji kita sama 30 hari. 30 hari kerja itu gaji kita. 30 hari. Oke. Itu mah kita ada raker apa itu. Aduh, kayak kemarin baru selesai raker nih. Oh, BMW baru selesai raker. Itu ya, bocos-bocosan agenda lagi. Gitu. Itu bocos-bocosan lah pokoknya. After Covid ya agendanya touringnya. Pokoknya tidak seindah kelihatannya. Iya. Oke. Pokoknya ini curhatan anak BM sama Mercy yang lain itu lah. Pokoknya cukup. Nggak enak kalau duitnya. Oke. Siap. Oke, nah ini nih ujungnya sebagai ya kan lu kan orang resminya organisasi besar BMW dan Mercy, ini orang resmi lah. Kita penggemar. Petinggi. Minimal pernah jadi gila ring 1 lah. Lu nasehatin buat, bukan nasihat ya, ada masukan sih buat fanboynya BMW. Nah, misalnya attitude di jalanan atau sabar-sabar menghadapi montir yang curang atau ada apa. Lu kasih ya sedikit masukan lah buat Black Pearl. Semua kan Black Pearl ini pasti yang si jutaan ini kita kan akan 2 juta hit. Amin. Enggak, maksud gue, ini si Black Pearl kan banyak yang anak Mercy dan anak BMW kan. Lu sebagai mewakili anak BMW lah gitu, ngasih tip apa gitu coba. Oke, buat teman-teman yang gila-gilaan pakai BMW, penggemar BMW. Ya. Intinya tetap maintenance mobilnya, perawatan ya wajib lah itu. Jangan lu asal gaspol mentang-mentang Eropa ya tetap hancur juga ya kalau nggak dirawat gitu kan. Gitu ya. Terus buat di jalan juga ya kalau bisa tertib lalu lintas aja. Untuk bengkel ya sabar-sabar dan pilih bengkel yang benar. Artinya yang benar-benar lu percayalah bengkel. Kan rekanan kita bengkel BMW banyak kok. Gitu ya. Banyak. Dan mereka nggak berani nipu, itu yang pasti. Jadi mereka kebetulan udah hampir kenal semua sama member-member gitu kita. ya. Jadi kalau misalnya berbengkel di yang tidak rekomen ya tanggung sendiri lah. Tanggung sendiri. Gue kan lebih seperti itu ya. Kecuali kalau yang udah mentok, spare part udah nggak ada di bengkel teman-teman, ya terpaksa lo ke Astra deh gitu. Iya. Gitu ya. Nanti juga Astra bantu. Astra bantu ya. Oke. Nah kalau teman-teman di Mercy gimana Mas Eksan ya? Buat teman-teman penggemar Mercedes-Benz yang pasti mobil dipakai harian. Jangan dipakai weekend aja.
Karena itu lebih awet Mas ya sebenarnya. Betul. Karena durability-nya luar biasa. Ibarat kata mungkin ya circle-nya dibanding mobil Jepang bisa 2 kali 3 kali lipat ya. Iya. Itu memang pengalaman saya sendiri. Mobil dari cuma kilometer 20.000 sampai hampir 160.000 enjoy aja. Sampai tuh mobil udah turun mesin. Iya. Ya kan udah enjoy, udah jebol gearbox, enjoy aja. Iya. Yang penting udah ngerasain ini nih. Bandelnya Mercy. Benar-benar. Jadi sampai titik terakhirnya lah. Terakhir gitu loh. Peak powernya, peak performance-nya ya. Betul. Jadi jangan ya kalau misalnya Mercy memang dipakai harian, that's it. Benar. Dan yang pasti jalan ya harus sopan. Kata senior saya, mobilnya Mercy, otaknya juga harus Mercy. Gitu mikirnya. Cakep nih. Itu. Nah, gitu. Jadi harapannya seperti itu. Jadi minimal kan karakter orang kan nggak bisa diubah ya. Iya. Kata bahasa Jerman, watuk bisa disembuhin, watak nggak bisa. Itu. Watuk bisa disembuhin ya. Watak nggak bisa. Tapi balik lagi. Biasanya kan lu sopan di jalan, kita lebih sopan harusnya gitu. Pasti minimal sayangin Mercy Anda. Ya kan, ke bengkel-bengkel yang rekomendasi, monggo mau japri Mas Boy, japrinya Mas Ali, japri saya, bisa dikasih tahu rujukan bengkel-bengkel Mercy. Yang mungkin ya banyak juga yang pemain baru, banyak yang ketipu, kapok, akhirnya balik lagi ya itu mah ongkos sekolah lah Mas. Gitu. Kalau nggak ditipu mau anak mobil namanya. Betul. Mudah-mudahan ya jangan kayak kita jadi korbannya kebanyakan ya kan. Angka sekolahnya udah bangun mobil. Tapi yang diomongin sama Mahesa ini benar juga. Soalnya gue pengalaman sendiri punya mobil Eropa gitu ya. Kalau kita pakainya cuma seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu, tapi bunyi-bunyi. Tadi hilang sendiri. Tapi kalau kita pakai 2-3 hari hilang sendiri. Iya. Kadang-kadang kaca nggak mau turun, nggak mau naik. Itu Eropa tuh. Setengah gitu. Kenapa sih? Ngambek kan, baperan tuh mobil orang bener ya. Ada soulnya ya. Bener. Gue juga bingung. Waduh, tapi ini menarik banget nih. Aduh, thank you banget. Sama-sama. Seru ya Black Pass ya. Waduh, seru nih. Ini episode yang berikutnya kita undang tuh yang kemarin rame di si teman-teman juga. Oke, Black Pass semua. Buat yang masih penasaran buat episode berikutnya pokok bahasannya apa sama narasumnya apa, boleh tulis di kolom komen nih. Pokoknya komen siapa mau tamunya, terus pokok bahasannya apa. Tetap pantengin Black Pass semua di channel YouTube-nya Black Experience. Tetap pantengin juga blackexperience.com buat isu-isu dan pokok bahasan terkini buat dunia modifikasi dan gaya hidup ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.